Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat tetangga online yang bingung nih punya usaha tapi pengen dilakukan di rumah, tonton video ini karena di sini kita bakal home tour ke rumah yang dijadikan tempat usaha. Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada dukanya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Baik-baik, Mas Rizky. Selamat datang di Rumah Bumi Senja. Ya, tetangga, kali ini kita udah bareng Mbak Sanjaya dan sekarang kita lagi di Rumah Bumi Senja. Ya, Kenapa namanya Rumah Bumi Senja? sederhana sih, itu nama Bumi, nama kakaknya, anak, adiknya namanya Senja. Jadi Rumah Bumi Senja. Oke, jadi seperti itu ya tetangga. Dan tadi gue udah bilang di depan nih kalau rumahnya sekaligus jadi tempat usaha juga. Betul. Ah, gimana tuh latar belakang ceritanya tuh? Ya, jadi 2015 itu gua memutuskan keluar dari pekerjaan. Cerita awalnya tuh September di 2015, Bumi tuh ulang tahun yang keempat, anak gue yang gede itu. Dia awalnya minta rumah Barbie, cuman akhirnya pas gue bilang kalau rumah Barbie itu kan rata-rata hanya bonekanya yang main di rumah-rumahannya. Terus gue kasih ide karena di tempat gue kerja itu banyak kardus-kardus bekas. Gue kasih ide bikin rumah kardus yang dia sama bonekanya bisa main di dalam. Di situ awalnya. Nah, setelah jadi gue posting tuh si rumah kardus ini di Facebook saat itu. Ternyata responnya luar biasa, banyak teman-teman pada mau, pada mesen. Dari September sampai Desember tuh akhirnya gue double job tuh. Selain kerja, gue kan satpam dulu, selain jaga jadi satpam, gue juga sambil nerima orderan bikin rumah kardus. Karena datang tuh, wah, akhirnya Desember gue beraniin diri buat keluar dari pekerjaan. Sesederhana waktu itu gue mikir rumah Barbie aja dari gue kecil saat itu sampai saat itu tuh rame kan ya, laku. Akhirnya kayaknya ini potensi nih gue jualan rumah kardus karena laku nih, Mbak. Toh buktinya laku kan. Akhirnya disitulah tercetak awalnya. Gue mau mulai usaha dari rumah gitu, dari bikin rumah kardus gitu. Itu awalnya sih. Oke, abis itu berarti gue bayangin lu tadinya double job, jadi lu mungkin ninggalkan kerjaan lu yang lama. Fokus di kardus. kardus. Awalnya bikin rumah kardus, tapi akhirnya berkembang. Ternyata ini menjadi satu alternatif buat dekorasi yang ramah lingkungan. Menarik angle-nya. Tapi sebelum kita ngomongin kardus lebih lanjut, kita bahas dulu rumahnya nih. Siap. Kita kenalan dulu sama rumahnya, Mbak. Dia punya luas tanah berapa, luas bangunan berapa, Mbak? Luas tanah ini 97 meter persegi, muka sih 6 meter, panjang di 15-an ya. Oke. Kalau rumah, luas bangunan? Luas bangunan 120-an kayaknya sih, 2 lantai ya. Oh iya. Iya, bener ya. 2 lantai. Gak kelihatan 2 lantai, tetangga, karena lantai 2-nya agak menjorok ke dalam. Iya. Oke. Ada tema khusus nggak nih, Mbak? Kalau dari rumahnya nih, Mbak? Tema ya ngikut-ngikut gue sih ngerti, industrial tuh asik gak ngeraw aja dan apa ya, kalau mau ya industrial ya, kalau mau ngerubah-ngerubah tuh jadi gampang aja sih, gue ngebayang. Dasarnya industrial kali ya gitu. Ya? Iya. Ini rumahnya industrial unfinished karena ya. benar-benar dipakai kerja juga ya. Iya. Kerjanya juga kerjaan kreatif tetangga, jadi mungkin cukup dinamis ya. Yang dilakukan kayak minggu ini ngerjain A, bisa minggu depan bisa beda lagi. Hitungan hari malah. Hitungan hari? Iya. Setiap hari berubah karena kan mereka pengen punya sesuatu dekorasi yang harus berbeda kan. Gitu. Ya. Di bagian depan sini kelihatan agak tertutup ya tetangga, karena ini di baliknya langsung workshop, nanti kita akan lihat sama-sama. Dan di depan sini ada planter box, pakai rumput ekor kuda ini, Pak? Ekor kuda ya. Ekor kuda. Untuk penghawaan dikasih roster di bagian depan sini nih. Oke, untuk gerbangnya dia pakai apa nih, Pak? Ingat nggak, Pak? Apa sih?
Kacau gua. Ini pakai wood plank ya. Wood plank? Pakai GRC gitu Oh, tetangga. iya, bahannya GRC. Ini rangkanya besi hollow. Tingginya 2 meter lebih nih 2 meter kayaknya. lebih. Jadi kalau pagar ini sebetulnya gue pakai pagar rumah yang lama. Oh, existing. Nanti existing. Jadi kalau lihat teman-teman ntar lihat di dalam, gue cuman cover aja sih. Oke. Ya buat ngakalin budget bangun. Iya sih, kalau masih bagus mendingan dipakai ya. Tahun ini kan juga workshop gitu kan. Nah, kenapa pilih tertutup begini, Pak? Kenapa gue milih tertutup sih lebih ke estetik aja sih sebetulnya karena di atasnya juga terbuka. Sama enak aja dilihat karena kan workshop ya kalau lagi rame produksian gitu. Iya sih, gak enak kalau lagi kerja dilihat-liatin gitu ya. Iya, nggak pede. Oke deh, kita lihat dalamnya Ayo, aja. masuk yuk. Udah penasaran nih. Coba, Pak. Ya. Ayo mas, kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dibaliknya nih. Iya. Bener tuh, rangka besi. Ini rangka besi, nambahin dong dikit. Oh, ini tambahan ya? Iya. Ini kan pagar lama. Iya. Cuma kayaknya naikin dikit aja biar berapa ya? 30 cm. Iya. Gitu. Dan di balik pagar ini kita langsung ketemu area workshop nih kayaknya. Iya. Jadi kalau saya sama teman-teman nyebutnya posyandu. Kenapa posyandu? Pos pelayanan kardus. Oh, karena produknya dari kardus nih. Dari kardus semua. Nah, gitu. awalnya gimana nih, Mbak, sampai bisa tercetus ide kardus-kardus ini, Mbak? Ya itu berkembang dari pesanan. Tadinya nggak pernah kepikiran tuh kalau kardus bisa bikin antar lihat ada kursi dari kardus, bikin apa kayak furnitur ya gitu. Terus sampai dekorasi-dekorasi yang instalasi besar, huruf 3 dimensi dari kardus. Nggak pernah kepikiran tuh. Itu datang dari pesanan. Bisa nggak bikin ini? Bisa ya? Oh bisa sih. Awalnya nggak ngerti kalau kardus tuh bisa dieksplorasi sejauh dekorasi sejauh apa. Karena mikirnya kan kardus selama ini kita tahunya buat kebutuhan packaging ya. Iya, betul. Buat kemasan gitu. Nah akhirnya karena dulu itu awal belajar pengen tahu itu belum ada Pinterest, tapi gue suka explore di ini ada namanya apa ya, Instructable ya, baca Instructable, webnya ada gitu. Jadi itu orang suka bikin apa DIY dari ada macam-macam. Cuma pas perhati kardus, iya ini bisa dieksplor macam-macam. Nah, ini setumpuk gini kardus baru semua nih. Ini kardus baru. Oh. Jadi kalau jadi saya pakai 2 jenis bahan baku kardus bakunya. Ini kardus bahan bakunya double wall. Jadi kalau teman-teman tahu kardus buat kemasan TV, kulkas. Nah, ini gelombangnya ada 2. Ada lagi yang single wall, dia lebih tipis. Jadi tergantung kebutuhan sih. Kalau main konstruksi kita main double wall banyak kan. Oh, oke. Menarik nih, insight baru. Kardus bisa dibuat macam-macam kayak ini lagi dikerjain. Iya, ini lagi bikin apa nih, Pak? Nah, ini nanti buat totem-totem sih ya. Jadi dia main finishing. Iya. Nah, ini finishingnya kita pakai stiker aja biar cepat. Nah, ini nanti biasanya ini dekorasi acara sekolah sih yang salah. Oh, berarti sekarang udah dominan pakai kardus baru. Tapi tergantung. Jadi gini, kan kalau di event tuh kebanyakan kerjaan sulap ya. Iya. Jadi mintanya hari ini besok udah harus diinstalasi gitu. Iya. Akhirnya kan kita juga bikin gitu kerja dekorasi yang pakai kardus-kardus bekas. Nanti Mas Rizky bisa lihat contohnya. Cuman kan prosesnya nggak bisa sulap gitu. Iya. Dia paling cepat saya bisa kerjain seminggu gitu. Tapi kalau buat event-event ya kita banyak pakai kardus-kardus yang baru. Karena kan biar dilihatnya enak Mas. Jadi kalau kayak gini kan mulus ya. Iya. Kalau kardus bekas itu lecek, terus ada kayak bekas-bekas lakban atau bekas sobekan-sobekan kayak gini kan gini kan jelek Mas. Jadi sobek. Enggak, ini nggak dipakai berarti gitu. Itu kan nggak menarik Mas kalau buat dekorasi. Tapi kalau kita pakai kardus bekas nanti ada contoh treatmentnya kayak gimana yang supaya tetap enak dilihat. Oke. Keren nih, kita ngomong panjang lebar soal kardus, sampai lupa bahas rumahnya. Iya. Jadi gimana nih, rumahnya ini bangun dari nol, apa gimana ceritanya? Sebelumnya tuh masih rumah yang standar perumahan ya. Ini tipe 36 ya, 2 kamar, 1 kamar mandi. Cuman akhirnya kita pugar, paling ya kalau lihat teman-teman pilarnya sih ini nyuntik sih gitu. Oh, ini nyuntik nih? Suntik, terus Kalau dindingnya existing? dinding ininya pinggirnya existing. Dinding lama. Yang masih utuh bentuk bangunan cuman toilet. Nih toilet masih sengaja kita kasih jejak-jejak bangunan lamanya. Makanya nggak di finishing biar ketahuan ini awalnya seperti ini. Jadi di lantai 1 ini yang disisain toilet dan dia fungsional juga ya? Masih bisa dimanfaatkan? Oh masih bisa dipakai buat yang kerja. Ini full sampai pintu-pintunya pintu lama nih? Pintu lama. Nah ini. Iya gini aja sih. Ya ini Masih fungsi lah berarti. fungsi ya, ini intinya kamar fungsi. mandinya. Makanya masih dimanfaatkan. Dan selain kamar mandi kayak lantai juga melantai lama nih. Lantainya juga lantai lama. Jadi kalau ada jejak-jejak kayak bekas pembatas tembok, masih yang lama semua ini mah nggak ada yang baru. Kalau yang di bawah, Bawaan semua nih. bawah semua. Nah, concernnya apa waktu itu? Bikin di bawah seplong ini, sementara tempat tinggal full di atas. Ya, jadi di bawah
Kita memang pengen ruang kerja ini lebih terbuka. Intinya saya sih ngejar fungsi ya. Kebutuhan instalasi besar nih, ruangan ini masih cukup lah dengan panjang lebih dari 3 kali 4 12 meteran. Bisa cukup gitu untuk kerja. Nah, total tinggal ada di lantai 2 di atas. Oke. Kalau tinggi floor tuh itu floor 3,3 lah. 3,3. 3,3. Jadi lebar 6 Ngikutin meter. tembok lama sebetulnya. Oh, jadi tembok lama. Yang ini. Oh, kayaknya nambah satu bata sih. Iya. Existing nambah 1 bata. Berarti ini struktur tambahan semua nih ya. Tambahan. Nah, kalau yang itu tuh, dia kan dari kardus lagi tuh. Ya, Kardus. nah ini. Nah, ini gimana kalau Nah, ini? ini contoh yang kalau dibikin dari kardus-kardus bekas. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini kardus kalau didetilin itu jelek, penyok-penyok, terus bekas-bekas lem apa. Iya. Nah, cara bikin karya yang dekorasi yang menarik adalah dengan cara seperti ini. Tapi kalau bikin konstruksi yang apa? Yang kotak-kotak mulus gitu kurang yang nggak enak dilihat. Nanti gitu. Oke. Itu ada contoh yang apa? Coba. Kardus baru. Jadi kalau pakai kardus bekas apa nggak mulus, nanti kayak gini-gini penyok-penyok ya. Oh iya. Tergantung keperluannya berarti ya. Nah, jadi kalau misalkan kliennya request, saya mau pakai kardus bekas, ada beberapa kardus bekas saya mau pakai, oh, bisa, tapi saya minta jangan dadakan ya, kasih waktu buat produksi gitu. Karena dia lebih lama, jauh lebih lama. Cakep. Dan selain dikerjain manual, kayaknya udah ada bantuan mesin. Iya, ada mesin ini Mesin buat apa nih? mesin laser ya. Jadi ada beberapa kerjaan tuh kalau yang ukurannya kecil-kecil, detail-detail kayak bikin plakat, itu butuh mesin laser untuk motongnya. Sama lah fungsinya kayak di kayu ya. Oke, tadi 3,3 udah saya tanya ya. Udah. Nah, kalau di sini apa nih kalau yang di belakang ini nih? Nah ini area terbuka aja area sih. terbuka. Karena nggak tahu ya, kalau gue kepikiran makanya kayak di depan pagar juga di atas nggak ditutup, biar ada hawa gitu. Hawa tuh angin tuh biar masih ada ruang bergerak gitu. Jadi lumayan adem gitu kan. Iya. Ini juga coba nanti dirapihin buat ijo-ijoannya biar lebih nyaman. Ini ada sekitar 3x2 apa 2,5? Ya. Jadi walaupun di depannya terkesan tertutup, aliran udara aja juga bisa ngalir nih. Karena itu bukaannya juga besar, di sini juga langsung void ke atas, nggak ada penutupnya sama sekali. Nah, ini di belakang saya lihat kayak ada dapur. Iya, di Karena dapur yang para kerja. Jadi dapurnya dipisah. Oh, dapurnya workshop. Dapur workshop aja. Oh, nanti dapur rumah ada di atas. Ada di atas. Oke, dan ini ada pipa-pipa air ini. Iya, air kotor. Oh, Dari lantai atas. dicat warna kuning. Cat warna kuning. Kenapa pilih dicat? Apa ya, biar nggak jemu aja mas gitu. Kalau ada yang berwarna kan kita ngeliatnya, oh beda nih pasti. Salah satunya tadi biar ditanya juga. Iya sih, saya lihat nih jadi vokal point juga warna-warna kuning ini di pipa. Di sana juga pipa warna kuning. Iya. Karena kan nuansanya udah ini ya, udah monokrom gitu. Ini udah unfinished semua, dindingnya unfinished, bondeknya juga nggak di finishing. Jadinya ini jadi elemen dekorasi selain fungsinya juga. Berarti tadinya rumah sampai mana, Pak? Sampai sini. Jadi ini halaman belakang. Oh, oke. Bentuk bangunan sampai atapnya ke sini, ini halaman belakang. Jadi 3 meteran masih ada halaman belakang, full tadinya terbuka. Oke, Pak. Gitu. Berarti ini baru nih. Ini semua baru nih. Iya, Nah, termasuk tangga ini buat ke atas. buat ke atas. Oke, ini tangganya pakai finishing apa, Pak? Acian aja sih. Acian aja? Acian aja. Kalau saya lebih ngejar fungsi sih ya gitu. Makanya selama masih bisa secara fungsi masih dapat. Oke. Sekarang kita mau lihat rumahnya nih, Pak. Yuk kita naik ke atas. Boleh ya? Nah, boleh. Ikutin tetangga. Yuk. Sekarang kita di lantai 2. Lantai 2. Ini area rumah tinggal nih berarti. Rumah tinggal. Tapi yang di sini unik tetangga. Biasanya saya masuk rumah tinggal itu belum ketemu area servis. Tapi di sini langsung ketemu. Gimana nih, Pak? Simpel aja sih karena memang biar gampang akses aja gitu. Kalau misalkan mau turun ke bawah kan kita lebih banyak dari area servis kan. Jadi makanya taruh di belakang aja semua ruangan servisnya. Mungkin karena kita masuknya dari belakang ya. Iya. Jadi langsung ketemunya area belakang. Biasanya kan masuknya dari depan tuh tetangga. Kalau ini kita pintu masuknya dari belakang. Jadi langsung ruang servis. Oke. Tapi bagus punya area servis sendiri. Oke, ini area cuci jemur. Cucinya di sini nih. Cuci di sini. Keren, di sini juga pengawannya enak nih. Ini kebuka semua. Iya. Nah, dari tadi belum lihat fasadnya kan? Nih, fasadnya dia. Dari belakang nih, pintu masuknya nih. Langsung ketemu instalasi. Wah, ini DIY semua, Pak? DIY sih. Kalau tahu kan di Parung tuh banyak yang jual-jualan box-box bekas. Ya udah taruh aja sih, beli. Oke, berarti ini barang bekas terus dicat apa? Cuci aja. Oh, ini warna aslinya nih? Warna asli. Oh, baru tahu gue, Pak. Ada beberapa warna kok deh. Paling kita harus cuci aja sih. Itu karena memang
Ini aja cuci nggak bisa bersih banget, masih ada bekas-bekas kelihatan detailnya. Ada bekas pemakaian. Iya, iya. Baru tahu gue ada yang begini-begini warnanya. Banyak Mas, parung. Oh nanti, nanti gue survei. Apa dibantu? Enak hunting pak. Iya, ada ganting, benar. Banyak di pilihan. Tuh kayak di belakang tuh asik gua lagi. Oh iya, ini apa nih tadinya nih? Nggak tahu. Cuman masih enak kan kalau buat taruh sepatu di dalam. Ini 2 level. Kita kayak buat pakai sepatu juga bisa kan. Oh. Tinggal custom aja pakai jati Belanda. Oke, berarti bisa dibuka? Bisa. Itu. Itu buat nyimpen-nyimpen kan? Buat nyimpen-nyimpen tuh. Oh iya bener. Oh dua tingkat. 2 tingkat. Makanya pas kemarin kita lagi hunting-hunting, oh ini lucu nih. Kebayang aja gitu kita kalau lagi mau jalan kan mau pakai sepatu, ambil dari sini. Ini pas gitu settingannya. Bener banget. Dan cocok juga sama tampilan rumahnya ya. Jadi rumahnya tampilannya raw, mentah, jadi bahan-bahan atau pajangannya juga masuk sih ini kayak gini. Dan yang unik lagi pintu utama nih berarti nih. Coba Iya, tutup pintu dulu, utama. Pak. Tutup dulu, Pak. Parah ya? Nggak ada kuncinya gembok di sini. Lihat kayak gembok. Pintu utamanya pakai pintu kayu solid yang dibagi 2. Iya, dan Kayak pintu lama loh. iya makanya emang idenya dari rumah lama dan yang buka 2 pintu tuh saya suka gitu. Karena kalau siang kayak gini kan tetap dapat hawa gitu. Kalau secara kerjaan kayu sih jauh ya Mas gitu. Bukan kerjaan tukang kayu. Karena ini yang bangun rumah tukang batu, saya suruh bikin kusen. Dia bilang gua nggak bisa, nggak apa-apa. Senggak bisanya tukang batu, pasti lebih nggak bisa saya bikin kayu, kerjaan kayu. Makanya saya bilang coba aja, nanti kalaupun nanti dalam perjalanannya harus bikin baru lagi nggak masalah. Kalau saya lebih suka explore Mas, coba aja gitu. Oke Pak, kita lihat dalamnya Pak. Masuk. Silakan. Ini Masuk kita ketemu living room. dining, kitchen. Settingannya mirip lah sama rumah sebelumnya gitu. Satu ini sama 2 kamar. Oke, berarti ini gambar sendiri layoutnya atau pakai profesional bagaimana? Iya. Layout sendiri saya gambar gitu. Ini open plan kita nggak jadi nyambung semua. Dan ini tadi di depan saya lihat lantainya unfinished ya, pakai semen. Iya. Kalau di sini pakai Granit ya? granital ya, Granit ya. motif semen. Kecuali kamar ya. Kamar pakai Vinil ya. Kayak vinil ya. Oke. Dan di sini ada furniture yang sama yang depan ya. Sama. Ini juga sama 2 rak, ya kan? Oh, ini bisa di storage juga. Di storage. Jadi sama nih barang bekas. Coba. Made in Parung juga. Lapak-lapak Parung. Abang Barung. Ini ada sofa, nyaman. Kalau di sini semua finishingnya juga mentah ya? Mentah juga. Gitu. Di coating lagi nggak nih, Pak? Enggak sih. Enggak di coating. Oh, langsung? Sama lantai juga nggak di coating. Oke, ada debu-debu gitu nggak, Pak? Ada sih. Ada karena kan memang terbuka kan. Oh, oke. Debu pasti ada sih. Nggak, maksud gue tuh kalau nggak di coating tuh ada keluhan gitu nggak? Nyeplak-nyeplak nggak? Oh, kalau misalkan awalnya iya, tapi kan lama-lama juga jadi. udah enggak ini kan. Iya sih. Iya. Ini pertanyaan mewakili penonton yang suka nanya-nanya soal itu kalau nggak di coating atau tembok pakai unfinish itu debu apa enggak? Tadinya tuh sempat kepikiran ya tahap 2 lah, nanti kita coating karena sampai lantai, dinding ini nggak ada yang di coating nanti deh kalau tahap 2 karena kita emang mengejar rumah jadi dulu kan. Kan coating kelihatannya mudah, tapi kan secara budget masih itu lumayan ya. Ada ntar dulu deh. Iya. Tapi secara experience nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Balik lagi fungsi. Ini nyaman banget living roomnya, terasa homey banget ini. Tuh, ini semua DIY apa gimana, Pak? Iya, DIY. Oh, ini enggak. Ini jadi online. Kalau ini online, ini DIY. Ini pacaran saya nih saya bikin. Apa itu? Pacaran sama bubu, jadi gue dulu ngasih kado. Ada yang ketawa, Pak. Masih inget ya? Iya, pengen gitu yang nempel itu karya teman atau karya kita gitu. Jadi ada story perjalanan lah. Oke, ada kenangannya ya. Nah, enaknya kita ke sana dulu apa lihat kamar-kamar dulu, Pak? Kamar boleh kali? Oke. Ya. Kita ke sini dulu ya, ke bagian depan. Ada berapa kamar total di rumah? Kamar ada 2. Jadi kamar anak sama bapaknya kan sama bubunya. Kalau kamar anak kita kasih nama anakan. Kalau orang tua indukan. Kamar anakan. Ini anakan. Nah, coba lihat, Pak. Ya silakan. Begini aja sih gitu. Standar 3x3 ya. Tapi kalau kamar anak kan kelihatan finish nih, rapi nih. Karena dia requestnya nggak mau dicat gitu. Apa tadi bukan cewek ya? Kira apa mau pink? Enggak, dia mau putih aja. Ya udah.
Ini karena dia udah request dari awal, nggak mau unfinished, maunya tetap dicat. Belum tahu dia, nanti tahu-tahu seneng. Gitu. Oke, berarti ini kamar anak cewek nih. Iya. Dan ini dapat bukaan ke area cuci jemur tadi. Cici, iya. Lantai tadi pakai vinil. Pakai vinil. Nah, kenapa dibedain nih, Mbak, antara lantai kamar dengan lantai ruangan lainnya nih? Ya pertama sih biar kelihatan beda aja antara ruang tamu ke sini tuh udah beda lantai, beda warna lantai. Terus kedua vinil kayaknya perawatannya bersihnya lebih enak. Oke. Yang paling utama lagi sih budget sih. Vinil kayaknya budgetnya lebih oke gitu. Oke, lebih ramah ya? Lebih ramah. Daripada Iya. pakai granit. Oh jauh sih. Oh, jauh. Oke. Tuh, tetangga kalau yang lagi mau bikin rumah pertimbangin kalau misalnya granit terasa mahal bisa langsung ke vinil aja. Looknya juga cakep kok. Jadi ini di balik vinil ini adalah lantai Acian, sampai finish acian baru dimasuk ke vinil ini. Oke, Mbak, kita lanjut. Yuk. Apa? Ini. Oh, ini made in apa coba-coba kita nih. Apa ini, Mbak? Pintunya Hah? engselnya kok gini, Mbak? Ya, engselnya kita pakai plat besi ditanam. Jadi kan sempat kita ngeliat review-review tuh rumah yang Tanpa kusenless ya apa? Iya, tanpa kusen kan. Kusenless. Nah, terus udah nyoba nih kan kalau nggak salah kusenless tuh nggak pakai kusen tuh ada ini apa? Iya, pivot atas Pivot bawah. di atas bawah. Nggak kuat, Mas. Ini itu berat banget ternyata. Atau memang gue salah beli pivot kali ya karena memang ini. Akhirnya nyari-nyari ide nih gimana gue pengen tetap tanpa kusen gitu. Kepikiran pakai plat besi aja jadi dudukan pintu engsel gitu. Berarti lu bikin sendiri? Bikin sendiri. Tuh kasar banget tuh, ada ininya bekas itunya. Kita pasangin baut apa? Dinabol. Dinabol. Ini senang aja bisa sombong gitu sih, Mas. Ini rumah gue bedanya di sini gitu. Nggak ada yang punya lagi yang Nggak ada yang gitu. punya. Emang pintunya tebel banget ini. Iya, makanya pas di sini kayaknya kita kayunya ketebalan deh. Itu. Ada nih 4 cm nih. Berat banget, Mas. Oke, tapi jadinya unik. Dapat si kesan industrialnya. Dan malah jadi kayak ini, Mbak. Gue lihat kayak farmhouse. Iya, Kayak rumah-rumah. emang itu, ya. Seneng aja nih. Motif ini nih gue seneng banget gitu. Ini kayak tanda panah kalau satu sisi doang kan. Oke. Ada kamar apa lagi nih, Pak? Kamar utama kali ya, kita ke kamar utama. Apa kamar mandi? Ini kamar mandi. Oh, ini kamar mandi. Aduh, engsel. Kacau banget. Handle-nya copot. Tapi masih bisa nih. Dorong aja paling. Oh, dorong. Oke, kayak kita gitu. lihat. Ini lampunya, Pak? Iya, itu. Kita nyalain ya. Biasa aja sih kamar mandi. Yang penting ada toilet, penting gitu. Kalau kamar mandinya, clean. Di bawahnya dia pakai keramik. Tuh, atasnya baru tetap unfinished. unfinished. Kalau luas kamar mandi, ingat 1,5 kali 2 kayaknya. 1,5 kali 2. 1,5 kali 2 sih. Pintunya pakai UPVC. Iya, biasa. Nah, kalau ini banyak di pasaran Banyak. nih. Itu beli jadi itu. Ini awet juga, tahan lama dan harganya murah. Harga murah. Iya bener tahan lama karena air kan. Air. Makanya udah ini aja lah pilihan. Oke, next kita lihat kamar selanjutnya, Pak. Kamar utama sih bedanya paling ada kamar mandi sendiri ya, kamar mandi aja sih gitu. Ini kamar indukan nih. Kamar indukan di sini kayak gini, ada jendela sedikit doang. Oh, kenapa sedikit doang, Pak? Ya karena kebayang kalau misalkan ini kan masa tetangga udah tingkat juga ya. Maksudnya kan namanya di ruang pribadi gitu ya. Takutnya lupa nutup, ini minimal masih ketutup tuh, masih ada area di atas ini gitu. Oh, iya. Jadi nggak terbuka banget. Nggak lihat-lihatan gitu. Iya. Makanya udah sedikit aja lah. Iya Gitu. Yang penting pencahayaan masih dapet. Bener-bener. Dan dia pakai jendelanya solid tuh penutupnya. Jadi ketika ditutup full nggak kelihatan. Itu sih. Kalau ini agak luas nih. Agak luas. Berapa nih kira-kira? Ini 4 meter kali 3. Oke. Ini lebih luas dia. Ini toilet sendiri, tapi hanya buat mandi aja. Oke. Kalau WC tetap di depan gitu. Oh, coba lihat, Pak. Boleh, Pak? Tuh, wah gelapan nih. Oh, sesuai Bapak nih. Iya, sama remang aja. Oh, berarti saya bayangin kamar mandinya zigzag gitu ya. Sama sebelah. Iya. Ya, sebelah udah di depan, yang ini dari belakang. Itu aja biar gampang buat jalur apa? Plumbing ya. Jalur air buangannya biar ketemu. Karena kan lurusin nama kamar mandi yang lama. Oh, Itu di kayak atas air, kamar mandi. iya kan kayak air buangan kotor sama air apa WC. Jadi tarik lurus aja. Iya sih. Itu bisa memotong budget, Iya. memudahkan perawatan juga. Jadi efisien. Makanya ini cuma sebenarnya toilet ini kalau dari sama bawah ya lurus aja sih. Tapi pipa cuman
tarikannya nggak muter-muter, nggak jalan-jalan dia, langsung sampai. Tetangga kalau yang mau bikin rumah dan nggak keberatan soal layout kamar mandi, bikin yang numpuk aja kayak gini. Oke, kita udah keluar kamar indukan. Langsung kita ketemu area. Dapur. Nah, ini baru dapur nih ya. Dapur rumah maksudnya, bukan yang kayak di bawah. Iya, dapur rumah. Nah, di sini ada island. Apa meja makan nih, Mbak, ceritanya? Meja makan, meja servis juga, kadang jadi meja belajar, meja kerja, banyak fungsi lah. Fungsional aja sih gitu. Ini aja belum di finishing nih. Rencananya dikasih penutup, Mbak. Belum tahu nih, bayang sih pengen pakai penutup kalau di sini sih. Karena kan ya jujur kan kadang-kadang suka berantakan ya kalau ketutup kan lebih enak, nggak kelihatan. Iya sih. Nggak terlihat ya. Oke, dan ini dapurnya ya. Dapurnya masih senada nih sama rumahnya. Jadi kayak warnanya monokrom, unfinished. Jadi pakai granit tile, Pak. Iya, granit tile. Kenapa hitam semua nih, Pak, kompornya? Kayaknya kalau kotor nggak terlalu kelihatan ya kalau berantakan. Ini kan ada kunjungan aja nih, kalau nggak kunjungan mah aduh tahu sendiri. Yang kecil udah rusuh gitu kan, piring kotor. Kayaknya nih buat kamuflase aja. Kamuflasenya enak nih. Hitam semua sampai teko-tekonya tuh. Iya. Dan dia punya bukaan jendela yang solid juga ke bagian depan. Jadi nggak perlu pakai cooker hood lagi di sini. Udah nyaman nih sirkulasi udaranya. Pencahayaannya juga bagus karena di sini dapat. Nah, ini ada pintu yang sama dengan Sama. Nah, Cuma gimana? beda warna aja sih. Ini di finishing ya. Ini finishing. Berarti di baliknya nih area apa nih, Mbak? Ini area bermain, area kalau nanti terima tamu sore kan enak. Masih bisa ngelihat ini. Tapi di sini ngeliatnya sih sunrise sih, bukan sunset sih. Sunrise. Ya kayak gini lah, terbuka lah, masih ada kebun. Oh, ini kayaknya menghadap selatan ya? Ya, selatan madepnya. Jadi nggak terlalu panas nih tetangga di bagian depan rumah. Jadi ini adalah balkon depan. Ya, balkon depannya pengennya kebayangnya gitu ya, kalau misalkan lagi kumpul sama teman-teman, ada area balkon yang bisa kita pakai lah. Oke. Cakep-cakep, Pak. Nah, ini look nih. Di bagian sini udah hijau nih. Hijau. Nah, di depan dapur. Cakep-cakep, Pak. Dan ini finishingnya juga pakai acian aja ya. Acian aja dan nggak di coating ini. Nggak di coating? Iya, makanya kelihatan. Ini nggak ini, Pak. Ke bawah nggak Kalau sampai saat ini sih enggak sih. aman ya? Oke. Mungkin kemiringannya juga Dapat pas. kali ya. Jadi bisa langsung airnya nggak sampai genang lama gitu. Cakep, Pak. Dan tadi kita di depan udah cerita soal ini katanya rumah adalah renovasi ya? Renovasi. Total dari rumah lama. Iya. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak, soal pembangunan rumah. Oke. Boleh? Boleh. Ikutin terus tetangga. Oke, tetangga, sekarang kita masih di rumah Bumi Senja dan selain ada Baba, sekarang kita udah kedatangan Bubu. Dan kalau kalian perhatiin, ini duduk-duduk semua ya. Saya akhirnya nyobain duduk di bangku kardus nih, Mbak. Iya, kursi kardus. Saya tadi deg-degan loh mau duduk sini. Nggak dilem loh itu. Nggak dilem? Nggak dilem. Jadi sengaja nggak Kenapa dilem. kita ngejebak Mas Gizi? Iya. Jadi viral kan ya. Waduh. Jadi knockdown di sistemnya. Bisa dibongkar. Oh, bisa dibongkar? Bisa dibongkar. Oke. Menurut Baba, kapasitas berapa kilo? Paling berat sih nyoba 120. Orang dengan 120? 120 kilo. Jadi kalau itu aja sih, yang terakhir udah 120 kilo pernah nyoba. Aman lah. Aman. Gua masih 70 kilo. Aman lah, Mas. Nggak nyampe setengah ya. Oh, setengah lebih. Oke, sekarang kita balik ke rumah Bumi Senja. Ini katanya dulu rumah hasil renov total. Iya. Nah, renov total. Kenapa direnov dulu? Akhirnya memutuskan renov rumah jadi 2 lantai ya? Nah, siapa duluan nih? Mungkin. Oke, karena emang alasannya di gue ya, Oke. rumah renov. Iya, jadi ya tadi gue tuh pengen di awal cerita gue punya usaha, dari kerja harus punya usaha. Tujuan gue punya usaha itu adalah makin dekat sama orang rumah, sama anak dan istri kan. Oke. Gitu. Jadi tadi usahanya Bumi Kardus awalnya di rumah, terus sempat ngontrak juga keluar rumah, sampai akhirnya kok jadi malah berjarak lagi nih gitu. Nah itu momen tuh dimana akhirnya ya udah coba merenov rumah yang lama, yang bangunan bentuknya standar, kita buat kayak ruko lah gitu. Jadi di bawah usaha toko atau apa, tapi ini workshop, nah tinggal di atas. Jadi awalnya pengen semuanya tuh di rumah supaya aktivitas yang gue tuh nggak pengen banget momen setiap pagi yang nggak boleh kehilangan. Apa tuh, Pak? Antar anak sekolah. Oh. Kalau misalkan kayak kemarin gue workshop kan sempet tuh radius 6 kilo dari sini. Itu banyak momen yang nggak sempet nganter karena buru-buru harus ke workshop kan. Nah, akhirnya udah itu salah satunya biar momen-momen pagi itu yang
momen-momen golden momennya itu biar tetap kejaga. Makanya ya udah kita paksain nih bangun rumah. Gitu. Kenapa menurut lu ngantar anak sekolah itu jadi momen penting, Pak? Banyak orang yang nggak punya kesempatan itu juga kan pertama. Itu dan itu gue ngerasain pernah ada masa-masa yang dimana gue kehilangan masa-masa seperti itu. Dan pagi itu tuh kegiatan antara anak sama orang tua tuh yang gue ngerasain apa ya, bondingnya terus intimate itu kenceng banget dari bangunin pagi, ya mau sholat, sarapan, sampai ayo buru-buru berangkat sekolah. Itu momen mahal loh kalau bagi gue tuh. Ada momen-momen di mana buru-buru Di udak-udak gitu. gitu. Pada Makin siang intonasinya makin iya makin tinggi gitu. Itu bagi gue mahal tuh. Bagi gue itu yang tingkat stresnya kalau lu orang kantor ibarat kata tapi ngangenin gitu. Ini hal kayak gini ngangenin. Kita nggak tahu nanti pada saat anaknya pada gede-gede kapan nggak mau. Iya, itu sih momen malu sih. dianterin baba udah nggak mau. Anak gue malu kan kalau dianterin gue gitu. Kadang-kadang beberapa momen tuh, wah baba malu-maluin emang gimana? Gua malu kok aku kok gitu. Yang udah malu. Yang gede udah malu, yang kelas 2 SMP. Makanya ada SOP tuh kalau gue nganterin yang kakaknya tuh yang SMP. Gue ada helm yang lucu kan, yang pakai helm bentuknya tabung gas. Iya. Itu. Jadi dia jangan udah request, pokoknya nggak boleh pakai. Jangan pakai helm itu. Jangan pakai helm itu. Emang kerjaan bapaknya kan malu-maluin memang. Itu sih golden moment banget sih pagi itu. Iya sih. Itu dan harapannya bisa jadi kenangan indah ya. Iya. Family man juga Bapak. Nah, kalau Bubu mungkin ada request tertentu nih, kenapa rumahnya pengen ditingkat gitu. Sewa kita pertamanya habis ya, Mbak. Sewa kontrak. Sewa kontrakan tuh habis. Karena kalau kita perpanjang lagi kok kesayang banget gitu, kayaknya budgetnya mending tambahin deh, ternyata nambahnya banyak banget. Nambahnya bukan nambah dari duit apa? Dari budget kontrakan ternyata kan jauh banget ya sampai ini teman ya udah bismillah gitu. Waktu itu kontrakan harus setahun ya? Setahun, Oh, iya. terus Naiknya naiknya nggak sopan. lumayan. Ini ngusir namanya nih. Iya. Gitu. Cuman ya udah bismillah. Kebetulan ada tabungan. Bisa kali, Pak. Ternyata sampai kita keluar. Sampai sana aja kita pusing. Wow, ini nyerempet budget nih. Nanti kita ngomongin budget ya. Kita cerita dulu soal workshop di rumah ya. Nah, setelah akhirnya jadi nyatu nih area kerja dan area tinggal. Itu ada kendala atau ada tantangan tersendiri nggak sih? Ada. Gimana, Mbak? Misalnya? Terutama sebetulnya memang kayaknya ada benar juga kalau orang bilang kalau bisa tempat kerja atau usaha tuh jangan di rumah gitu kan. Ngeganggu lah, pasti ada masa-masa di mana pasti ngeganggu. Terutama senja ini nih yang kecil nih. Itu ada aja tuh tiba-tiba kita lagi bikin, oh Baba lagi bikin ini ya. Aku juga mau ya kayak gini-gini, tiba-tiba dia eksplorasi gitu segala macam. Kan sebetulnya itu hal yang positif buat Sebenarnya anak-anak. nggak apa-apa. Jadi dia kreatif, tapi di satu sisi kan gua terganggu dengan pekerjaan gitu. Tapi ya itu contoh-contoh yang paling sederhana yang terganggu seperti itu, dan juga ya aktivitas rumah lewati tempat usaha gitu juga kan jam-jamnya juga pasti akan ada apa terganggu lah jam waktunya. Tapi balik lagi ya, kalau saya sih yakin gitu kalau misalkan perjalanannya kita diadaptasi itu sangat mungkin lah gitu. Ini berarti kita berapa lama, setahunan lebih? Iya, Desember. Iya, akhir Desember ini setahun. Udah 1 tahun ini. Belum setahun. Masih gini-gini aja ya. Udah begini-begini aja bentuknya. Kayaknya emang finishnya begini dah. Gini-gini aja. Udah mentok banget ini, Mas. Pasti ada lah plus minus. Cuma kalau dirasa mungkin lebih banyak plusnya ya kenapa enggak? Gitu. Bonding sih kalau buat saya kadang jadi anak juga tahu tuh nih kerjaan bapaknya kayak gini nih, walaupun dia tahu karena memang sejarah pekerjaan bapaknya dari anaknya, memang rezeki yang dibawa kan dari bumi itu gitu kan. Cuman ya biar tetap tahu gitu, ini kerjaan bapaknya tuh ya tukang kardus gitu. Sama ini sih Mas, maaf ya untungnya kerjaanku tuh kardus Mas, bukan kayu atau yang lain gitu. Kenapa tuh? Nggak berisik. Oh iya. Jadi lingkungan tuh menerima dengan seneng gitu. Alhamdulillahnya kita punya lingkungan yang tetangga tuh ngobrol lah, dan mereka nggak apa-apa di sini. Kebayang sih ya workshopnya workshop kardus. Kalau workshop kayu atau besi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak enak. Ya sendiri. nggak enak banget Mas. Tahu diri lah kita. Jadi pilih-pilih juga tetangga kalau misalnya mau bawa kerjaan di rumah atau bikin workshop di rumah tinggal yang lingkungannya sekitarnya tuh perumahan, bukan lingkungan kerja gitu. Nah, ngomongin soal pembangunan rumah. Itu waktu itu proses pembangunan berapa lama?
ngomong-ngomong? Total sih 6 bulan mas. 6 bulan. Tapi sempat berhenti 1 bulan full, kita sama sekali nggak ada. Total nggak ada, udah Total nggak ada modal. Nggak ada modal. Oh, Jadi 1 bulan tuh bener-bener nggak ada pembangunan sama sekali. Jadi ya berarti 5 bulan lah mungkin ya. Aktifnya banget 5 bulan. Efektifnya 5 bulan. Berapa orang waktu itu yang kerja? Awal tuh 6 orang. Awal 6 orang, terus finishing itu 3 apa 4? 4, 3, tinggal 2 gitu makanya makin ini loh. Finishing terakhir sih tinggal 2 sih. Nah, waktu itu gambar sendiri atau pakai kontraktor, pakai arsitek? Enggak sih, gambar sendiri, terus ngobrol sama tukang. Kita kebetulan karena saudara kan, kita ngobrol sampai kayak bikin RAB lah gitu, tetap bikin perhitungan. Terus udah, karena dengan cita teman-teman kalau yang ngebangun biasanya kalau lu bangun sendiri ketemu angka nih, ntar lu lebihin berapa persen nih gitu. Nah itu mau udah prepare sih gitu, jaga-jaga. Karena kan pasti prakteknya masih ada bengkak kan gitu. Ternyata emang budgetnya kita sih nggak ada, bukannya bengkak. Bukan masalahnya yang budget kita nggak ada. Jadi challenging juga ya. Kirain waktu itu bangun tuh udah budget ready. Enggak. Wah, punya duit 1 M nih, bangun. Oh, 1 M kita lantai 7. Sampai atas gitu. Berarti pas pembangunan tinggal di mana waktu itu? Itu depan ada Kontrak kontrak di depan. petakan. Oh, Kontrak petakan. enak bisa langsung awasin ya. Iya. Iya. Berarti Jadi dulu kita ngebangun tuh emang pasti hitung-hitungan. Iya. Itu memang ketemu angkanya tuh cuma sampai ngedak. Sampai ngedak aja. Ini kan ngedaknya full mas, lumayan banget kan. iya, targetnya ngedak aja. Sampai ngedak aja. Nanti yang ini berjalan gitu. Saya ngejar workshop harus pindah. Iya. Jadi nanti udah didak di bawah bisa dipakai buat workshop. Saya biarin ngontrak deh berkata. Karena kita kebayang 1,5 tahun ya Bu ngontrak. Iya penting bisa kerja dulu di bawah gitu. Karena kan mau kontrak kan udah habis juga kan yang di sana. Berarti seiring berjalannya waktu akhirnya jadi juga nih. Alhamdulillah. Di tengah jalan gitu. Tengah jalan. Oh dinamikanya seru lah ya pokoknya. Gimana, Pak? Berkata kalau gue kan doyan jalan ya. Pertama kan petualangan yang lebih seru tuh berkeluarga kan. Nah kedua pas ngebangun rumah bener-bener kita tiap minggu tuh kalau ketemu Jumat besok ketemu Sabtu. Sabtu pagi. Wah itu berhitung. Gajian. Iya gajian. Sabtu pagi. Baru Jumat malam mbak. Gitu kan. Ada berapa pujiannya kurang mbak gitu. Itu seru banget tuh. Gila itu petualangannya berasa banget. Gila kita minggu tuh kita harus ketemu, harus summit attack tuh. Harus mastiin bisa bayar tukang Iya gitu. karena semenjak usaha ya pengennya tuh nggak punya utang gitu. Hidup enak banget gitu. Mendingan kalau saya sama Bubu lebih memilih menyetop pekerjaan daripada memaksakan terus berlanjut tapi minjem ke material terus tukang kita utangnya apalagi aduh saya nggak berani deh. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Ya refleksi aja. Saya punya usaha tiba-tiba misalkan invoice nggak cair kan aduh sedih banget. Sama lah mereka kan punya harapan besar gitu kan. Mendingan makanya saya bilang udah kita stop aja dulu, kasih waktu. Saya target sebulan, ya itu pernah kita stop sebulan. Pokoknya udah tukang pulang dulu, kita beresin, nanti kita kejar sebulan. Tapi kan tukang namanya nganggur, kita nggak bisa ngejamin bisa balik kan. Iya. Tapi alhamdulillah bisa ibu ya, kalau gitu balik semua. mau balik. Dia pada pulang kampung. Setelah itu udah nih ada modal kita lanjut. Oh, masih berjodoh dengan tukang Masih itu. berjodoh. Karena kan komunikasi ya repot ya. Kayak mereka tahu histori dari awal ngebangun. Iya sih kalau harus ganti susah dari awal lagi gitu. Nah, itu ngomong-ngomong soal material berarti waktu pembangunan pakai material baru semua apa gimana? Yang bekas ada kayak kalau di bawah kan tembok kiri pinggirnya itu bekas pagar, bekas bajaringan, kuda-kuda. Itu kita taikin tuh. Rumah lama. Kita rumah lama karena bajaringan untungnya bukannya kayu ya. Struktur atap itu. Struktur atap itu sama gentengnya itu masih Masih genteng lama. kita nambahin sedikit lah. Genteng pakai apa genteng? Apa sih namanya? Tanah liat itu? Tanah apa beton? Oh enggak tanah yang tanah. Tanah yang di finishing kan yang cilak. Keramik. Oh iya keramik. Kami berarti mas. Oh iya. Kami Berarti atap, Iya. struktur atap, lantai itu. Lantai iya lantai bawah ya benar. Kan cemong mas itu bawah tuh nggak jelas. Sebelah sini Oh itu kamar. seni Bu. Seni. Biar nggak jemu, nggak bosen. Kusen cuma kusen kamar anakan masih pakai yang lama. Karena abis yang bawah rayap semua kan. Itu. Oh kusen jendela. Jendela. Yang ini. Kusen masih pakai jendela. Yang lama. Lumayan ya berarti kalau masih bisa pakai material lama. Dan waktu itu akhirnya berhasil berhemat lewat material-material lama. Iya, salah satunya. Barang-barang lama. Nah, sekarang saya pertanyaan soal budget. Kira-kira masih inget nggak nih budget pembangunan rumah Bumi Senja ini? Total yang keseluruhan ya beberapa Bu. Nah yang tahu budget nih
Bubuk. Ibu negara. Coba Bu. Karena kalau saya tuh cuman tahu nyarinya tuh. Bu, Mbak besok harus ada duit segini nih beli semen beli apa ya udah saya nyari gitu. Budget total 150 mah lebih ya. 150 mah lebih sih Mas, tapi 170-an detailnya kita juga ya. nggak tahu ya karena emang karena income kita per minggu jadi emang nggak Kayaknya tembus ya 170-an ya. 150 mah lebih sih Mas. Oh, di atas 150, di bawah 200. Di bawah 200. Oh, oke. Gitu sih. 200 mah nggak sampai ya. Enggak sampai. 70-an lah, kurang lebih 70. Sepaling kayak tambah finishing ya. Bisa 170-an ya. Iya. Finishingnya apa Bu kita kan Bu? Iya. Bebelian rambut lama kita nggak pakai lagi. Masih oke banget lah. Berarti pembangunan tahun berapa? Tahun kemarin 2024. bulan Desember Juli. tahun lalu Juli. Juli 2024. Jadi kontrak Desember kan masuk. harus habis di Agustus, tapi kita Agustus. baru mulai Juli. Nekat juga sih sebenarnya ya. Iya. Makanya targetnya Kita itu masih sebulan jadi kan nggak mungkin. Makanya target ngedak kita pindah kontrak kontrak untungnya yang di sana masih ngasih toleransi hampir 2 bulan saya masih di sana nggak masih bisa gitu masih 2 bulan karena dia juga ternyata nggak ada yang ngisi juga gitu jadi saya bulanan masih bisa. Oke. Cakep-cakep. Masih tergolong murah tetangga. Nggak nyampe 200 dapat rumah 2 lantai. Walaupun tadi banyak yang mungkin nggak dibongkar, itu juga termasuk penghematan juga nih Pak. Akal-akalan. Kita kali-kali. Kita kejar fungsi ya. Fungsi kalau gitu fungsi banget sih. Fungsi banget nih. Dan kalau ada tetangga online yang mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya kemana nih Pak? Mungkin pada penasaran soal pembangunan rumah. Oke. Kalau Instagramnya kita ada sih ya, walaupun yang gitu-gitu aja. Ya, walaupun nggak aktif-aktif amat. Rumah Bumi Senja sih. Rumah Bumi Senja. Nanti linknya udah saya taruh di deskripsi juga tetangga. Makasih banyak ini Bubu, Bapak. Ya, Mas, Udah sama-sama. nemenin kita home tour, udah sharing-sharing soal pembangunan rumahnya yang juga jadi kantor atau workshopnya. Iya. Keren banget ya, inspiring. Buat tetangga online langsung main ke Instagramnya ya. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao! Ini dulu masih. Lalu biji ngomong aja.